Money politik. Money politik. Ya, ya, saya kira tadi kan banyak dikemukakan bahwa salah satu persoalan demokrasi langsung sekarang ini adalah money politik di tingkat publik. Yang pertama saya ingin mengatakan, apakah ada jaminan kalau pilkadanya tidak langsung money politik hilang? Menurut saya jauh lebih mudah bagi oligark, bagi pemilik kapital untuk membeli suara anggota DPRD itu daripada ribuan atau jutaan masyarakat. Itu secara teori itu jauh lebih mudah dan itu dikaji oleh banyak sekali ilmuwan politik soal money politik. Yang kedua, saya mungkin kurang sepakat ya dengan narasi yang dikemukakan oleh kawan saya Burhanuddin Muhtadi yang menyatakan bahwa toleransi terhadap politik uang itu meninggi. Data itu benar, tetapi sebenarnya yang menentukan di dalam politik uang itu bukan toleransi terhadap politik uang. Dalam toleransi politik uang sebenarnya kita bertanya, apakah menurut Anda wajar kalau ada di dalam pemilu ada yang ngasih uang atau barang untuk dengan iming-iming suara gitu. Warga yang menyatakan wajar itu sekarang sekitar 50-60%. Sebelumnya sekitar 30-40%. Jadi ketika disertasi Burhanuddin Muhtadi itu masih 30-an persen. Nah, sekarang naik. Tetapi sebenarnya ada pertanyaan lanjutan. Apakah kalau Anda dikasih uang dari 60% tadi atau 50% tadi, Anda akan memilih calon? Umumnya mengatakan, nanti dulu, saya mungkin ambil uangnya. Tapi soal memilih, hal lain. Jadi di dalam studi yang kami lakukan itu hanya sekitar 10% saja warga yang efektif termakan oleh politik uang. Pertanyaannya adalah apakah secara teknis para politisi bisa melakukan praktik politik uang itu di masyarakat? Bagaimana caranya? Kan semua orang memantau gitu. Menurut saya, pengalaman saya di lapangan itu susah. Ketika kita tanya kepada publik apakah kemarin pemilu ada yang ngasih uang? Terima uang. Itu hanya di bawah 10% saja yang mengaku itu, termasuk di daerah-daerah yang mungkin toleransi politik uangnya sangat tinggi seperti di Jawa Tengah. Itu hanya sedikit saja yang mengaku mereka terima uang. Dan kalau kita tanya lebih jauh, apakah ketika Anda dikasih itu kemudian suara Anda terpengaruh? Itu semakin kecil. Jadi menurut saya toleransi bisa jadi yang udah dikasih uang pun tetap milihnya yang lain. Saya gitu maksudnya. Kritikan saya terhadap argumen seperti yang dikemukakan oleh Mas Bima Arya tadi adalah bahwa jangan kita underestimate publik. Kasus di Jakarta misalnya, bagaimana Pramono Anung dikepung oleh semua partai, tetap menang gitu. Partai-partai ini kaya raya gitu, sedang berkuasa, punya segala sumber daya. Dulu Pak Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan juga bisa menang, padahal dia bukan elit. Ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil yang bukan siapa-siapa gitu. Itu bisa eksis di dalam pertarungan yang oleh sejumlah elit dikatakan publik kita ini terlalu mudah untuk dibeli.